Hikayat Putri Hijau. Cerita dari Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terkenal dengan berbagai objek wisata. Salah satu tempat wisata yang sangat terkenal adalah Danau Toba. Bukan hanya objek wisata, Sumatera Utara juga kaya akan cerita rakyat. Salah satu cerita rakyat yang masih diceritakan secara turun-temurun adalah Hikayat Putri Hijau. Sebuah cerita yang konon terjadi pada masa Kesultanan Delhi. Hikayat Putri Hijau bermula dari Kesultanan Aceh yang terletak di sebelah utara Kesultanan Delhi. Ketika itu, Kesultanan Aceh memiliki armada angkatan laut yang sangat tangguh. Sore itu, seperti biasanya Sultan Aceh duduk beristirahat di taman istana. Meskipun disegani negara tetangganya, Sultan Aceh masih merasa belum lengkap menjadi pemimpin. Sultan Aceh masih belum menemukan sosok yang layak menjadi permaisurinya. Seketika itu, tiba-tiba saja Sultan Aceh melihat sebuah cahaya hijau di langit. Cahaya hijau itu berasal dari arah selatan. Kalian berdua, selidiki asal-muasal cahaya hijau itu. Siap, Yang Mulia. Dua prajurit kepercayaan Sultan Aceh itu segera menuju ke arah selatan melacak asal-muasal cahaya hijau tersebut. Hingga sampailah prajurit Aceh itu ke wilayah Kesultanan Delhi. Sesampainya di wilayah Kesultanan Delhi, dua prajurit Aceh itu segera bertanya kepada warga yang ditemuinya. Maaf Tuan, kami hendak bertanya, apa kami boleh tahu dari mana asal-muasal cahaya hijau di langit ketika di sore hari itu? Oh, itu berasal dari Putri Hijau. Siapa Putri Hijau itu? Putri Hijau adalah anak ketiga dari Raja Sultan Delhi. Setelah mengetahui asal-muasal cahaya hijau itu, dua prajurit Aceh segera kembali ke istana dan melapor pada Sultan. Jadi, dari mana asal-muasal cahaya hijau itu? Yang Mulia, cahaya hijau itu ternyata berasal dari Putri Hijau. Putri Hijau. Benar Yang Mulia, Putri Hijau adalah putri dari Raja Delhi. Sepertinya aku sudah menemukan siapa yang akan menjadi permaisuriku. Meskipun belum pernah ketemu dengan Putri Hijau, namun Sultan Aceh merasa sudah yakin menjadikan Putri Sultan Delhi itu sebagai permaisuri. Rombongan besar kapal-kapal Kesultanan Aceh pun berangkat menuju Kesultanan Delhi. Tujuan rombongan itu adalah untuk melamar Putri Hijau. Sultan Delhi sendiri memiliki 3 seorang anak, yaitu Mambang Kayali, Mambang Yazid, dan Putri Hijau. Hari itu, mereka siap menyambut kedatangan Sultan Aceh. Namun mereka belum tahu apa maksud kedatangan rombongan Sultan Aceh ke istana mereka. Sultan Aceh, kami ucapkan selamat datang ke istana kami yang sederhana ini. Sungguh kehormatan besar seorang kesultanan yang besar berkenan singgah ke istana kami. Saya perkenalkan 3 anak saya. Mambang Yazid adalah anak tertua, kemudian Mambang Kayali, dan yang ketiga putri saya, Putri Hijau. Sultan Delhi, sungguh saya mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya atas sambutan yang hangat. Kami sungguh merasa terhormat berkesempatan menjadi tamu di Kesultanan Delhi. Sebagai tanda persahabatan, kami membawa sedikit oleh-oleh dari Aceh. Semoga Sultan Delhi berkenan menerimanya. Sultan Aceh, sungguh perhiasan sebanyak ini merupakan hal yang sangat mewah bagi kami. Saya bahkan belum pernah melihat perhiasan yang indah dan jumlah yang sangat banyak. Maaf Sultan Aceh, kalau boleh tahu, apa tujuan Sultan Aceh berkunjung ke istana kami? Begini Yang Mulia Sultan Delhi. Maksud dari kedatangan saya ke sini adalah untuk mempererat Kesultanan Delhi dengan Sultanan Aceh. Maksud Sultan? Di dunia tidak ada yang lebih erat daripada persaudaraan. Maksud kedatangan saya ke sini adalah untuk membidang Tuan Putri Hijau. Tuan Putri Hijau sangat layak menjadi permaisuriku di Kesultanan Aceh. Sultan Aceh,
Sungguh kehormatan yang luar biasa Anda memidangkan putri saya. Tetapi sebagai seorang ayah, saya menyerahkan keputusan ini kepada putri saya. Putriku, kamu telah mendengar sendiri maksud Kesultanan Aceh. Nah, sekarang keputusannya ada di tanganmu. Ayah dan Sultan Aceh akan mendengar secara langsung apa jawabanmu. Beri hal pinangan dari tamu kita ini. Ayahanda, maafkan Ananda. Untuk saat ini Ananda belum siap untuk menikah. Dengar lamarannya ditolak, Sultan Aceh marah luar biasa karena merasa terhina. Dengan segera, Sultan Aceh segera memanggil panglima perangnya. Panglima, siapkan semua armada perang. Perang Kesultanan Delhi sekarang juga. Siap Yang Mulia. Perang pun pecah seketika. Tembakan meriam dari prajurit Aceh seolah tanpa henti menghujangi benteng pertahanan Kesultanan Delhi. Benteng pertahanan Delhi tidak mampu bertahan lama. Pelan tapi pasti, para prajurit Aceh semakin mendekati benteng dan berhasil masuk. Terjadilah pertempuran sengit di dalam benteng. Sementara itu, di dalam istana Kesultanan Delhi, Anak-anakku, sepertinya kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Putriku, jika nanti kamu ketahuan, mintalah agar dimasukkan ke dalam kotak kaca. Selain itu, mintalah 9 butir telur ayam dan segenggam beras. Nanti dalam perjalanan dari atas kapal, panggillah nama kakakmu, Mambang Yajis, dan lemparkan telur serta beras itu ke dalam laut. setelah berpesan kepada putrinya, Sultan Delhi pun menghilang entah kemana. Sedangkan Mambang Kayali sedang memimpin prajurit Kesultanan Delhi bertahan menghadapi serangan Kesultanan Aceh. Sedangkan Mambang Yazid pergi menuju ke arah laut. Akhirnya Putri Hijau pun tertawan. Kakaknya, Mambang Kayali, tewas dalam pertempuran. Seperti pesan ayahnya, Putri Hijau meminta kotak kaca, 9 butir telur ayam, dan segenggam beras. Di Selat Malaka, dalam perjalanan menuju Aceh, tiba-tiba Putri Hijau keluar dari kotak kaca. Dilemparkannyalah telur-telur ayam dan segenggam beras ke dalam lautan. Mambang Yazid! Mambang Yazid! Tidak lama kemudian, seekor naga muncul dari dalam lautan. Sultan Aceh sangat terkejut tidak hanya karena naga mendekati kapalnya, tetapi naga itu juga membawa Putri Hijau. Sultan tidak bisa berbuat apa-apa untuk memberhentikan naga yang membawa lari Putri Hijau. Sultan Aceh pun menyesal telah memaksakan Putri Hijau menjadi permaisurinya. You